Masjid Osman ini, Sultan Delhi ini tentunya dalam perspektif sejarah Islam seperti yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa memang kita memiliki warisan peradaban yang luar biasa. Sisa-sisa atau warisan peradaban yang bisa dinikmati sampai ke akhir zaman itu adalah tentunya selain keilmuan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, tapi juga adalah warisan peradaban fisik. Masjid Raya Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara merupakan salah satu bukti peninggalan Kesultanan Melayu Delhi yang masih lestari hingga kini. Pada tahun 1854, Raja Delhi ke-7, Sultan Osmani Perkasa Alam, menggagas pembangunan masjid ini dengan material kayu. Selanjutnya di masa pemerintahan putranya, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam, masjid mengalami pembaharuan menjadi bangunan permanen rumah ibadah bagi umat Muslim. Pada zaman dulu pusat pemerintahan Kesultanan Delhi itu di Labuhan ini, gitu. Maka biasanya Sultan itu untuk memperlihatkan bahwasanya Kesultanan Delhi itu ada eksis, maka selain dibangun istana, maka dibangunlah masjid. Karena tujuan Kesultanan Delhi didirikan, dibentuk ini adalah syiar Islamnya. Pembangunan masjid ini dimaksudkan oleh Sultan Delhi adalah untuk mendirikan sebuah pusat peradaban tentunya. Karena masjid itu pada sejak masa Rasulullah itu fungsinya adalah pusat peradaban. Jadi tujuan Sultan membangun masjid ini dilatar belakangi dengan keinginannya untuk membangun sebuah gedung di mana dia bisa berkomunikasi, bersilaturahim dengan rakyatnya. Di masjid ini perpaduan gaya arsitektur dari Arab, Timur Tengah, Eropa, dari Melayu, banyak di sini. Karena Sultan Osman Perkasa Alam bekerja sama lah dengan orang Arab, Eropa. Bagaimana sih cara membuat masjid yang unik begitu? Tentunya tidak sembarangan kan membuatnya. Setelah masuk pada periode Kesultanan Delhi yang ke-8, pada masa putranya Sultan Mahmud Perkasa Alam, beliau menginginkan masjid ini direnovasi, dipugar dan dijadikan bangunan yang megah. Kemudian Sultan Delhi, Sultan Mahmud Perkasa Alam meminta seorang arsitek dari Jerman yang bernama Lengeris untuk menyelesaikan renovasi dalam waktu yang singkat gitu. Jadi Masjid Osmani ini dibangun dengan karakteristik arsitektur pengaruh India, kemudian Timur Tengahnya, kemudian juga bahkan Eropa dan juga unsur Melayunya. Tiongkok juga ada. Nah, untuk arsitek dari model Tiongkoknya itu banyak ditemukan di ornamen-ornamen terutama di bagian pintunya. Kemudian untuk yang warisan dari arsitek India atau Mughal itu terutama di bagian kubahnya, kemudian juga bentuk-bentuk ornamen yang ada di dalam. Kedatangan kami di sini tidak lain untuk menjaga silaturahmi kita. Mau tidak mau karena merupakan tempat bersejarah bagi Kesultanan. Dan juga bukan hanya Kesultanan
Jadi masjid ini memang ada kenangan juga banyak. Jadi kenangan ini waktu saya diangkat menjadi sultan yang ke-14 pada tahun 2005 dulu. Jadi waktu itu kami sekeluarga dari Makassar dan dari Medan, kami ziarah ke semua sultan, mulai dari 1 sampai ke 13. Kebetulan di Masjid Osman ini ada 4 sultan di sini. Yang pertama Tuanku Panglima Gandar Wahid, Sultan Amaluddin Mangindar Alam, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Masjid Osman ini, Sultan Delhi ini tentunya dalam perspektif sejarah Islam seperti yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa memang kita memiliki warisan peradaban yang luar biasa. Sisa-sisa atau warisan peradaban yang bisa dinikmati sampai ke akhir zaman itu adalah tentunya selain keilmuan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, tapi juga adalah warisan peradaban fisik. Masjid Al-Osmani adalah salah satu bangunan masjid tertua di Sumatera Utara. Masjid ini mencerminkan kekhasan masyarakat Melayu melalui warna kuning dan hijau yang mendominasi bangunan masjid. Warna tersebut menyiratkan makna kemuliaan dan keislaman. Masjid yang berdiri di lahan sekitar 2 hektar ini mampu menampung ratusan umat yang ingin beribadah. Alhamdulillah kalau kita beribadah masjid kita ini ada sedikit ketenangan ya. Memang beda masjid tua dengan masjid yang sifatnya kekinian. Kalau kata orang tua, kalau masjid tua ini ambil tuahnya begitu. Nah, jadi kalau kita sholat di sini barangkali itulah tuahnya masjid kita ini agak berbeda dia dengan yang lainnya. Ketenangan, kesejukan, keademan dan lain sebagainya. Itu yang kita alami di masjid kita ini. Ini namanya mimbar khotib atau tempat kita berkhutbah, bahwa di hari Jumat ataupun di saat-saat sholat hari raya, baik itu Idul Fitri, Adha, atau barangkali sholat sunat seperti istisqa yang memerlukan khutbah, ini tetap kita pergunakan untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan agama kepada jamaah di saat sholat. Nah, ini merupakan peninggalan yang cukup lama dari 1870 sampai sekarang, di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam yang merupakan sultan yang ke-8. Kita pertahankan, kita rawat dengan baik sehingga dapat berperan, bermanfaat, dipergunakan untuk ibadah sholat khususnya bagi khatib untuk menyampaikan khutbahnya di hadapan jamaah. Nah, kemudian keunikan dari mimbar khutbah ini dengan ciri khas tampilan bunga ya. Banyak orang mengatakan macam ekor naga atau seperti muka naga. Memang kalau kita perhatikan macam seperti itu, tapi bagi kita tidak. Ini merupakan corak bunga
ya bagi sisi yang lain seolah-olah bunga itu keluar dari tempatnya, jadi dia menjulur seperti yang kita lihat. Kemudian dari dinding-dindingnya pun seperti itu kita buat dalam bentuk bunga, ya karena bagaimanapun kalau namanya rumah ibadah agak sensitif kalau dalam bentuk yang ditampilkan gambar orang atau binatang dan sebagainya. Namun yang namanya masjid harus kita tampilkan gambar-gambar yang nuansanya keindahan, kesejukan, dan kita tahu bahwa bunga kan melambangkan kecintaan, melambangkan keindahan. Maka untuk pola-pola yang dibuat di masjid ini harus bernuansakan bunga seperti itu. Alhamdulillah dari tahun 2019 sampai sekarang kita tetap diamanahkan, dipercayakan oleh Kesultanan Delhi untuk memanajemen, memotivasi perangkat-perangkat yang ada di BKM ini. Alhamdulillah wali kota dan gubernur sangat respon kepada kita. Kita juga dengan pengurus masjid ini kan orang di sini juga istilahnya di Kecamatan Labuan ini. Jadi kami berharap mereka bisa melestarikan juga. Jadi selain sama pemerintah Kota Medan dan Pemprov Sumatera Utara, kita juga kolaborasi dengan masyarakat yang ada di sini gitu. Yang harus kita persiapkan, jangan sampai nanti jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah sholat di tempat kita ini memunculkan kendala-kendala ataupun permasalahan yang nantinya akan membuat kita sendiri yang repot. Maka untuk itu yang pertama dari laporan Sekjen bahwa persiapan imam dengan Bilal apakah sudah sesuai dengan standar? Sudah sesuai. Kemudian kepada seksi humas Pak Ramadan Saragi, bagaimana informasi kepada masyarakat? Untuk jadwal menu berbuka puasa sudah kita bagikan kepada masyarakat dan sudah masyarakat terima siapa yang bertugas setiap harinya. Terus untuk kegiatan kita nanti di malam minggu, malam yang pertama kita akan umumkan kepada jamaah semuanya bahwasanya kegiatan di bulan suci Ramadan itu ada buka puasa bersama, ada kuliah subuh yang dilaksanakan itu 3 kali dalam sepekan, yaitu subuh Senin, subuh Kamis, dan subuh Sabtu. Dan juga kita ada melaksanakan peringatan nuzul Quran. Terakhir barangkali ya bagian keuangan kepada Bang Azmi, kami persilakan untuk melapor keuangan kita untuk hari ini. Pada hari Jumat hari ini kita mendapatkan impak yaitu sebesar 1, 2, 3, 3, sekitar 4.700.000. Berapa itu 507? Jadi 4.770.000. Tantangan yang kita hadapi selama kita diamanahkan sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al-Osmani ini, tantangan kita terhadap kondisi kerusakan masjid kita ini. Karena masjid kita ini agak berbeda dengan bangunan-bangunan yang modern zaman sekarang, bahwa bangunan kita ini selalu menimbulkan kerusakan-kerusakan pada bagian dinding masjid. Salah satu upaya bagi kita di dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita upayakan juga berkonsultasi dengan ahli di dalam bangunan, arsitektur, dan juga kita bertukar pikiran dengan pihak Pemko Medan, karena kita tahu bahwa dalam hal ini Pemko Medan tidak bisa lepas dari cagar budaya. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa innallaha yuhibbul jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu mencintai cantik, indah, dan menyukai keindahan. Nah, bangunan fisik yang indah tujuannya bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk pamer atau sombong,
tapi adalah tujuannya dalam segi filosofisnya adalah untuk menimbulkan, mendatangkan minat atau kecintaan dari umat beragama itu kepada bangunan ibadah tersebut. Masjid Al-Osmani berperan penting dalam sejarah dan perkembangan kota Medan. Karena pada masa kejayaan Kesultanan Melayu Delhi, disinilah letak kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi di bidang perdagangan, perkebunan, dan kehidupan masyarakat Melayu Delhi. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat Muslim yang beribadah di masjid ini juga bertambah dan beragam latar belakangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah. Sebagai bentuk kesungguhan kita menyambut tamu istimewa ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah yang pertama, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat sunnah, dan bersedekah untuk dapat melakukan itu semua dengan baik.
Kalau tentang jemaah yang terdahulu lah ya, di awal kemunculan Masjid Osmani ini, karakteristik jamaahnya itu masih homogen, Mbak. Saat itu komunitas atau jemaah yang ada di sekitar masjid itu homogen, yaitu masyarakat Melayu yang di bawah pemerintahan Kesultanan Delhi. Kemudian agama juga mungkin mayoritas Muslim di sekitaran masjid saat itu. Nah, kemudian untuk saat ini karakteristik jamaahnya tentu sudah sangat berubah sekali, mengingat juga baik dari segi etnisnya, kemudian juga latar belakang budaya dan sebagainya. Jadi tidak hanya lagi masyarakat Melayu saja, tapi kemudian masyarakat jamaah-jamaah di sekitar masjid sudah muncul masyarakat-masyarakat dari etnis yang lain, baik itu etnis Jawa, Batak, kemudian bahkan dari mungkin Chinese dan lain sebagainya. Sewaktu masjid kita ini ukurannya 26 kali 26, belum ada penambahan, banyak keluhan masyarakat kepada kita untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat Idul Fitri dan Adha yang sangat menampung populasi masyarakat yang cukup banyak. Namun upaya ini, tantangan ini dapat kita selesaikan dengan melakukan penambahan. Inilah posisi yang kita belakang ini, perluasan masjid dengan ukuran 26 kali 26 meter, kita samakan yang di bangunan utama. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyahuti keluhan masyarakat di saat sholat Idul Fitri dan Adha. Kami bersama pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Medan, bekerja sama melalui Dinas Kebudayaan soal perawatan masjid ini. Misalnya contoh soal pengecatan, yang paling simpelnya ya pengecatan, soal makamnya dipugar atau mungkin soal atapnya atau bagaimana. Dan di sini tentunya tidak menghilangkan budayanya di sini tentunya gitu. Ibaratnya revitalisasi itu boleh, tetapi tidak menghilangkan corak budaya yang ada di masjid ini. Dengan adanya masjid ini, kita sebagai cucunya itu kita harus sadar gitu, bahwasannya saya sudah membangun masjid ini gitu. Ya, kamu sebagai cucu-cucu kami, kamu harus merawatnya, melestarikannya gitu. Kita berpijak, berbuat, bertindak, dan melakukan hal-hal di masjid kita ini harus berlandaskan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 disebutkan bahwa Allah itu menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman itu tanda-tandanya adalah orang yang memakmurkan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid maksudnya bukan hanya ramai-ramai beribadah di masjid, tetapi juga membangun masjid itu selayaknya dan sebaik mungkin.